Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wasyukurillah wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para sahabat SPI kita kembali bertemu ya, pada kesempatan ini subuh kita akan bahas tentang kebersamaan dan kesehatan ya, kebersamaan dan kesehatan. Jadi kami dari Studi Dokter Sejarah SPI Indonesia mengamati bahwa keluarga inti ya, ayah, ibu, dan anak yang dimana kebersamaan itu adalah syarat mutlak untuk bisa menikmati hidup damai dan sehat. Keberpisahan itu adalah jalan untuk menuju masalah. Artinya masalah tadi akan memicu masalah kesehatan dan masalah-masalah yang lain. Nah, sekarang dengan fenomena saat ini, di mana kebutuhan ekonomi yang semakin menjadi masalah utama kehidupan manusia, maka dalam konteks kebijakan tadi, maka keluarga inti sering mengambil suatu kebijakan yang bermasalah, di mana keluarga inti lebih mengutamakan masalah ekonomi dibandingkan kebersamaan keluarga. Nah, sehingga dari metode berpikir seperti ini, sehingga banyak anggota keluarga inti yang kemudian bercerai dalam arti bukan bercerai suami istri, itu nanti itu banyak sekali, tapi yang kita bahas ini bukan bercerai itu, tapi berpisah-pisah tempat ya, yang ibunya di kota A, ayahnya di kota B, kemudian anaknya di kota berpencar-pencar maksudnya. Dalam kajian studi dokter sejarah, fenomena seperti ini itu tidak bagus dalam konteks kesehatan, tidak bagus kesehatan, karena berpencar-pencarnya tadi anggota keluarga inti itu menyebabkan terjadinya masalah dalam konteks interaksi kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun saat ini didukung oleh teknologi komunikasi dan transportasi, tapi tetap itu tidak terlalu memberikan dampak signifikan pada kesehatan ya, terutama kalau ada anggota keluarga yang sakit atau apa seperti itu. Nah, sehingga banyak memicu masalah kesehatan, bahkan banyak yang berakhir dengan kematian dini ya. Kenapa? Karena kesibukan ya di kota yang berbeda menyebabkan terjadinya kurangnya bantuan dari keluarga ini dalam ketika ada anggota keluarga yang sakit atau bermasalah. Nah, mari kita amati dari satu video dari Profesor Dr. Habibie, mantan Presiden Indonesia, dan beliau mengalami sendiri di usia tua ya, di mana beliau memiliki 3 orang anak kalau saya tidak salah itu. Di situ dia bahasakan bahwa beliau merasakan suatu hal yang kesepian begitu ya, kesepiannya karena beliau sendiri, karena anak-anaknya sudah sukses dalam bidang ekonomi tapi tidak bersama dengan beliau. Nah, inilah yang menjadi suatu pengamatan kita dari studi sejarah, nah bahwa kebersamaan adalah suatu syarat mutlak ya bagi manusia untuk bisa menikmati hidup damai dan sehat. Nah, ketika kebersamaan itu tidak ada, atau kebersamaan itu adalah kebersamaan semu, maka walaupun uang yang banyak, walaupun keberhasilan yang lain itu bagus, tapi tetap tidak akan banyak mempengaruhi kualitas hidup manusia. Manusia akan mudah sakit-sakitan, dia akan selalu mengeluh. Kenapa? Karena kebersamaan yang sehat ini ya, jadi tentunya kebersamaan yang sehat, kebersamaan yang memang saling menerima. Nah, di sini artinya pentingnya ilmu lagi, bagaimana ilmu kebersamaan. Nah, itu nanti lain lagi. Yang penting kita dulu bicara tentang kebersamaan keluarga inti dalam konteks bagaimana bisa menata hidup yang damai dan sehat
uh, untuk waktu yang lama. Nah, setelah kebersamaan tadi terbangun, nah, maka kita harus berpikir lagi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan, ya, karena kita hidup di dunia ini, ya, kita hidup berarti ada sesuatu yang harus kita butuhkan waktu untuk hidup, seperti butuh makan, butuh minum, butuh rumah. Nah, jadi setelah kebersamaan tadi ada, nah, maka tugas kedua adalah bagaimana membangun ekonomi keluarga berbasis kebersamaan, nah, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan atau penghasilan ekonomi yang dibangun di atas kebersamaan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu terobosan daripada LCP Indonesia melalui Indonesia, bagaimana membantu keluarga inti. Kami sendiri mencoba di situ bagaimana keluarga itu bisa membangun kebersamaan, dan kemudian di atas kebersamaan itu ada lagi aktivitas ekonomi produktif yang bisa dinikmati bersama secara adil dan manusiawi. Sehingga kita berharap keluarga inti, ya, ayah ibu dan anak, ya, tadi bisa menikmati hidup bersama, hidup damai dan sehat bersama dalam waktu yang lama, dan bisa pula memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini dengan normal. Nah, sehingga bisalah lahir suatu konsep baru, hidup bersama, hidup damai, sehat dan sejahtera secara adil dan manusiawi dalam waktu yang lama atau panjang umur. Nah, karena semua dibangun karena Allah, dibangun dari konsep ketauhidan atau dari kalimat tauhid, ya, dipandu dengan kalimat tauhid, maka kebersamaan inilah yang kemudian melahirkan kebahagiaan ganda. Ya, kebahagiaan pertama, ya, keluarga, ayah, ibu dan anak bisa menikmati hidup damai, sehat dan sejahtera secara adil dan manusia dalam waktu. Kemudian setelah mati juga akan bisa masuk surga bersama-sama. Nah, inilah yang suatu konsep baru yang kita coba tawarkan dari studio tersejarah, yang kita coba rintis, dan insya Allah kita mudah-mudahan Allah mudahkan ya baik ini. Nah, semoga konsep-konsep seperti ini bisa memberikan manfaat kepada diri kami terutama dan keluarga-keluarga yang lain, bagaimana kita mencoba merumuskan suatu konsep baru, suatu model hidup baru, ya, agar kita hidup yang singkat ini kita bisa nikmati bersama dengan keluarga, dan kemudian bisa juga mati sama-sama, dan bukan mati sama-sama tapi masuk surga bersama-sama setelah mengalami kematian. Itu yang maksud dengan konsep kebahagiaan ganda, ya, atau doa yang sering dibaca, doa sapu jagat oleh kita semua ketika sholat, ya. Kira demikian, ya. Yang kesimpulan adalah bagaimana kita bisa membangun kebersamaan antara ayah, ibu dan anak, kebersamaan yang sehat, kebersamaan yang damai, yang kemudian membangun bekerjasama merintis usaha ekonomi produktif berbasis keluarga sebagai modal dasar untuk hidup damai, sehat, sejahtera bersama, ya, secara adil dan manusiawi untuk waktu yang lama adalah panjang umur, dan kemudian bisa pula memudahkan kita untuk masuk surga bersama-sama setelah kita mengalami kematian. Semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, ya, dan like, ya, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami, dan semoga Allah mudahkan niat kita yang baik ini untuk hidup bersama damai, sehat dan sejahtera bersama adil dan manusia untuk waktu yang lama di bumi ini, dan kemudian kita bisa juga masuk surga bersama-sama setelah malam itu, insyaallah. Akhiri dengan doa kepada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.